Bukalah buku sejarah sewaktu kamu masih bersekolah. Adakah nama Tan Malaka di situ? Jarang. Pemerintah Orde Baru berhasrat untuk menghapuskan nama itu karena pemikirannya yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Gagasan-gagasannya dianggap terlalu revolusioner sampai-sampai berpotensi untuk membakar semangat kaum muda. Sekarang kita akan membuka sejarah yang terlupakan itu. Kehidupan Tan Malaka banyak diliputi misteri. Sebagian hidupnya dilalui dengan pelarian demi cita-cita utamanya, yakni kemerdekaan Indonesia. Ia hanya beberapa tahun merasakan kebebasan dan berjuang di tengah rakyat. Selebihnya, ia berada di pengasingan atau di dalam penjara. Aktivitasnya selama di dalam maupun luar negeri adalah sebagai pejuang dalam menebarkan benih-benih anti-kolonialisme dan anti-kapitalisme. Di samping pejuang yang cerdik sekaligus tragis dalam kehidupannya, Tan Malaka dikenal sebagai intelektual. Ia produktif dalam menghasilkan sejumlah tulisan yang lahir bersamaan dengan kondisi pelik yang dialami oleh bangsanya, Indonesia. Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka lahir di Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Ia adalah anak dari pasangan Rasat Caniago dan Sina Sinabur. Tidak seperti anak lainnya, ia berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang bagus dan bermutu. Tan adalah seorang anak yang pandai dan menginspirasi di sekolahnya. Selain itu, ia pun sangat suka membaca buku dan belajar hal-hal baru. Berkat kesukaan dan dukungan dari gurunya itu, serta dana yang berhasil terkumpul, ia berhasil pergi ke negara nan jauh di sana, Belanda. Di sana, ia mempelajari ideologi yang akan ia terjang kelak, komunisme dan sosialisme. Di Belanda, tubuh Tan belum bisa sepenuhnya beradaptasi di lingkungan yang iklim dan kondisi lingkungannya benar-benar berbeda. Tan harus kuat di dinginnya musim salju. Ia pun harus memakan makanan yang jauh berbeda dari yang ada di negerinya. Negeri itu amat dingin, sedemikian dinginnya sampai Tan terus-menerus jatuh sakit. Bahkan sampai terkena sakit radang selaput dada, sebuah penyakit yang sungguh mematikan. Namun, tekadnya yang kuat berjaya membakar dingin itu. Ia sanggup menerjang apapun demi bangsanya. Di sana, ia membaca banyak buku, belajar berbagai hal, dan berkomunikasi serta bergaul dengan teman-temannya di Belanda. Ia mengumpulkan bahan bakar dan tenaga intelektual untuk kelak dibawa ke negerinya. Setelah bahan bakar itu dirasa cukup, pulanglah ia ke negerinya. Sesampainya di Indonesia, ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Masyarakat ditindas begitu kejamnya, sampai-sampai ia tak tahan melihat penindasan itu. Oleh karena itu, ia pun berjuang dalam menentang gerakan-gerakan ketidakadilan yang terjadi. Ia berjuang gigih dalam pergerakan revolusioner. Di awal Tan kembali, ia pulang ke desanya. Ia menjadi pengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di Sanembah, Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Timur. Ia sembari mengajarkan mereka tentang perjuangan yang revolusioner. Belanda yang melihat pengajaran-pengajaran seperti ini jelas murka. Ia pun dibuang oleh Belanda. Walau begitu, jiwa revolusionernya tak pernah padam. Ia menulis satu buku yang sangat terkemuka kelak, Nar de Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Setelah menyelesaikan masa pembuangan, ia pergi ke Moskwa, Manila, dan negeri Vietnam, serta bertemu dengan tokoh-tokoh komunis dunia seperti Lenin, Stalin, dan Ho Chi Minh. Tan tidak hanya diasingkan sekali, melainkan berkali-kali karena gagasan dan idenya yang bertolak belakang dengan ide para penjajah. Ia seringkali dipenjara dari satu tempat ke tempat lain. Namun, hanya fisiknya sajalah yang dipenjara, sementara jiwa dan raganya terus berkobar demi melawan penjajahan.
Tan pun harus terus menjelajah dunia dengan keberanian dalam dirinya. Selama pelarian, ia menggunakan banyak nama samaran. Entah mengapa, Tan sepertinya tak bisa mengalihkan pikiran dan matanya dari penindasan yang dialami rakyat. Namun, sang pejuang itu gugur. Ia mati tragis ditembak oleh tentara Republik Indonesia pada tanggal 21 Februari 1949. Sang pahlawan itu dikuburkan di Kediri, Jawa Timur. Itulah kisah Tan Malaka, pahlawan revolusioner dari negeri ini. Muhammad Yamin bahkan sampai menjulukinya Bapak Republik Indonesia berkat jasanya untuk negeri. Semoga kita semua dapat meniru kepribadiannya yang cinta tanah air. Hendaknya kita dapat mengisi kemerdekaan yang sudah kita peroleh dengan hal-hal yang baik dan menguntungkan masyarakat. Terima kasih.